Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Diana Lutfiatul Amalia, NIM 214104021114. Saya dari kelas 1 Pak IB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Identitas diri. Menurut Erikson dalam Jannah 2014, identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberikan arti pada dirinya dengan tepat di dalam konteks kehidupan yang akan datang menjadi sebuah kesatuan gambaran diri yang utuh dan berkesinambungan untuk menentukan jati dirinya. Identitas diri adalah penilaian seseorang mengenai dirinya sendiri untuk menentukan jati dirinya yang dibentuk dari waktu ke waktu dalam menjalankan peran sosialnya dalam kehidupan. Bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukuan atau ketidaksukuannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Desmita 2008. Menurut Erikson, identitas diri berarti perasaan dapat berfungsi sebagai seorang yang berdiri sendiri tetapi yang berhubungan erat dengan orang lain. Ini berarti menjadi seorang dari kelompok tetapi sekaligus memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok yang merupakan kekhususan dari individu itu. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat. Tidak jarang remaja menjadi ragu terhadap eksistensi dirinya sendiri, sehingga pencapaian identitas diri merupakan salah satu tugas yang penting dan mendasar dalam kehidupan remaja. Purwandi 2004. Dapat disimpulkan bahwa identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri berbeda dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Satijiningsih 2004 mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan identitas seseorang, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua reference group, dan yang ketiga significant other. Mengapa perlu ada moderasi Islam? Karena dengan adanya moderasi beragama atau moderasi Islam bisa menjadi solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Esensi kehadiran agama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pentingnya moderasi beragama adalah agar peradaban manusia tidak musnah. Definisi pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam adalah paham yang mengambil jalan tengah atau sikap jalan tengah yang dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Moderasi Islam adalah salah satu terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam.
Moderasi Islam adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan atau ifrat, dan sikap mukasir yang mengurangi sesuatu yang dibatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaluddin, yaitu sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya. Dengan berpedoman kepada syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah yang setia dengan segala aktivitasnya guna tercipta suatu kondisi kehidupan Islam yang ideal, selamat, aman, sejahtera, dan berkualitas, serta memperoleh jaminan atau kesejahteraan hidup di dunia dan jaminan bagi kehidupan yang baik di akhirat. Menurut Ahmadi, pendidikan Islam dapat diartikan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil. Sesuai dengan moral Islam, yakni untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Sedangkan moderasi pendidikan Islam atau moderasi beragama itu adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama Islam secara absolut dan adanya pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan dan menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi serta ekspresi agama yang bijaksana dan santun. Tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Sedangkan manfaatnya yaitu bisa menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri sangatlah penting, bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga buat orang lain, juga karena dengan toleransi juga akan menciptakan sebuah kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Landasan normatif moderasi Islam. Istilah normatif berasal dari kata norma yang berarti tata aturan yang mengikat kelompok manusia dalam suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu untuk mengendalikan tingkah laku yang dianggap baik. Aturan atau rambu-rambu yang membatasi kelompok masyarakat dalam bertingkah laku agar tidak menyimpang dari kebenaran, aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Kata normatif artinya berpegang teguh pada norma. Normatif pendidikan Islam adalah dasar atau landasan sebagai tempat berpijak
yang bersifat keharusan atau tidak boleh ditinggalkan dalam rangka proses aktivitas pendidikan Islam. Landasan historis moderasi Islam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WCS Purwadaminta mengatakan, sejarah atau historis adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Definisi tersebut terlihat menekankan kepada materi peristiwanya tanpa mengaitkan dengan aspek lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif, suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dari pengertian demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam atau historis Islam adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi yang seluruhnya berkaitan dengan ajaran Islam. Di antara cakupannya itu ada yang berkaitan dengan sejarah proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarannya. Prinsip moderasi Islam. Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan bagian dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Al-Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di bidang akidah, dan mengikuti salah satu 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali pada bidang syariah, dan dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Adapun salah satu karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah cungut, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrim. Sebaliknya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemaparan yang sudah kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip asali wal aslah, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah al-muhafazah afal qadim as-salih wal ahzu bijadid al-aslah, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang. Aswaja dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel. Dari sikap yang lentur dan fleksibel tersebut, boleh jadi dapat mengantarkan paham ini diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Menurut pandangan ulama Mesir Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah atau moderasi. Pandangannya seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.
Penutup, moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Islam wasatiyah atau moderasi Islam memahami dan mengakui perbedaan yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Ajaran Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni. Prinsip moderasi Islam itu adalah keadilan, keseimbangan, toleransi, keberagaman, dan keteladanan. Moderasi pendidikan Islam adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.